Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Popi Febrianti dari kelas B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya tentang kation golongan 2. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di hadapan kalian semua. Tak lupa kepada Ibu Sri Rizky Nur Enda selaku dosen mata kuliah kimia kualitatif yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini terdapat perbedaan antara kimia kualitatif dan kimia kuantitatif, di mana untuk analisis kimia kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu ion, unsur, atau senyawa kimia lainnya dalam suatu sampel yang kita akan analisa nanti. Nah, sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui kadar pada sampel atau menentukan jumlah komponen tertentu dalam suatu sampel. Selanjutnya, ada dasar teori. Yang sudah saya paparkan tadi bahwa analisis kualitatif itu merupakan metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa kimia, baik itu dilihat dari sifat kimianya maupun fisiknya. Nah, untuk sifat kimianya, dia melibatkan beberapa reaksi yang dimana hukum kesetimbangan sangat menentukan untuk arah tujuan dari reaksi kimia tersebut berjalan. Selanjutnya pendahuluan. Nah, kation golongan 2 ini terbagi menjadi 2 subgolongan, ada golongan arsenik dan golongan tembaga. Untuk golongan arsenik terdiri dari AS, kemudian SB, PB. Nah, si ini itu bersifat membentuk amofter, oksidanya membentuk garam baik dengan asam maupun dengan basa, dapat dioksidasi maupun direduksi dengan mengatur pH-nya. Sedangkan untuk golongan tembaga, golongannya terdiri dari Cu, Hg, Pb, Bi, dan klorida, nitrat, dan sulfat dari kation-kation ini sangat mudah larut dalam air, tetapi untuk sulfida, hidroksida, dan karbonatnya itu tidak larut. Serta untuk Hg, Cu, dan Cd, mereka cenderung membentuk kompleks, misalnya amonia dan ion sianida. Selanjutnya, analisis kation golongan 2. Nah, sulfit golongan 2 ini memiliki nilai KSP yang sangat kecil. Oleh sebab itu, konsentrasi ion sulfit relatif rendah. Supaya menghindarkan pengendapan dari sulfit-sulfit yang diharapkan tetap larut, atau dari golongan 3 dan 4, maka konsentrasi ion sulfit diatur hanya sampai mampu mengendapkan SnS2 saja. Konsentrasi ion sulfit dapat dikontrol dengan pengaturan konsentrasi H+, kemudian dipisahkan kelautan sulfitnya. Nah, lalu bagaimana suasana asam pada golongan 2? Nah, jika konsentrasinya terlalu asam, maka CO2+, CD2+, Pb2+, itu tidak sempurna pengendapannya. Namun, jika konsentrasinya kurang asam atau mungkin netral, maka sulfit dari golongan 3 akan ikut. Kemudian, reaksi yang terjadi jika CO2+ ditambah S2- mereaksikan 2CuS atau endapan hitam. Nah, adapun endapan kation lainnya seperti CD mereaksikan endapan kuning, BiS2 jadi coklat, SnS2 endapan kuning, Sb2S3 endapan jingga, SNS endapan coklat, kemudian Sb2S5 endapan jingga. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian atau penjelasan yang kurang tepat. Presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.